semua hewan. Jadi yang pertama sya'rul hayawan ma'kulah, rambut atau bulu hewan yang bisa dimakan. Ba'dal infisal, setelah terpisah atau terlepas dari badannya, tahirun, hukumnya suci. Jadi bulunya atau rambutnya hewan yang bisa dimakan setelah terpisah terlepas dari badannya, ini hukumnya suci. Seperti halnya bulu ayam, bulu angsa yang dibuat kopnya tenis meja, atau bulu angsa yang mana bulu angsa kalau dulu dijadikan kayak anunya tinta. Nah ini ketika ditaruh dikocek, ini hukumnya suci. Kenapa? Karena bulu tersebut dari hewan yang bisa dimakan. Adapun hewan, bulu hewan yang tidak bisa dimakan, yang haram dimakan, ba'dal infisal, setelah terlepas dari badannya, najisun, hukumnya najis. Seperti apa? Seperti bulu atau rambutnya singa. Singa ini hukumnya apa dalam syariat? Singa hewan buas yang membahayakan bertaring, hukumnya haram. Maka bulu yang terlepas hukumnya najis, walaupun itu bersih seumpamanya. Jadi bulunya singa sama satu dia dibikin congkok semuanya bagus, dibuat sholat, maka hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena bulunya hewan yang tidak bisa dimakan ketika terlepas dari badannya, hukumnya najis. Nah, tapi di sini kalau bulunya sedikit, wa yu'fa al-ghal li sya'r najis min ghairi mughallid wa yu'fa al-katsir fi hadd al-qisas wa fakir. Jadi kalau sedikit ini masih dimakruh. Jadi kalau bulunya sedikit dimakruh. Kayak kadang-kadang bulunya kucing. Ini kan kadang-kadang ada kucing, bulunya kucing di sejadah. Kucing hukumnya haram dimakan. Nah, ketika terlepas dari kucing tersebut, ini hukumnya najis. Tapi kalau sedikit dimakruh, tidak masalah. Tapi kalau banyak, nah ini bisa hukumnya tidak sah salatnya. Wa amma qabla al-infisal, adapun bulu atau rambut tidak terpisah, tidak terlepas dari badannya, maka hukmu sya'ri hukmul hayawan nafsi, maka hukum bulu dan rambut tersebut sesuai dengan binatangnya. Jadi kalau binatangnya tersebut di masa hidupnya suci, maka rambutnya juga suci. Tapi sebaliknya, kalau binatangnya tersebut di masa hidupnya najis, maka rambutnya juga najis. Ini yang berkaitan dengan rambut. Kalau rambutnya manusia seumpamanya, jika terlepas, hukumnya suci walaupun tidak bisa dimakan. Hanya saja kalau yang perempuan, rambut yang terlepas ini tetap jadi aurat. Jadi kalau semuanya terlepas dikumpulkan, habis itu dipendam biar tidak dilihat oleh ajnabiyah, orang laki-laki yang bukan mahram. Jadi kalau punya rambutnya sudah digunting, nah ini dikumpulkan, habis itu dipendam. Jadi kata orang Jawanya dipendam, baik itu kukunya atau sesuatu yang terlepas dari dirinya, ini harus wajib baginya untuk dipendam. Jadi tidak usah bikin kenang-kenangan. Ini rambut saya masa SMA, ada ping-pingnya, ada pirang-pirangnya, ditaruh di mana itu, dikasih di bingkai, di situ ada pokoknya ada kenang tanda tangannya satu sekolahan umpamanya. Nah ini jadi rambut seorang perempuan ini apabila terpisah tetap hukumnya aurat yang harus ditutup. Jadi sesuatu yang terpisah dari manusia hendaknya dipendam. Terus yang ke-8, hukum juz'in munfasil minal hayy. Sekarang hukum anggota yang terlepas dari binatang yang masih hidup. Jadi hukumnya gimana? Kan kadang-kadang ada hewan yang terlepas kakinya, ada hewan yang terlepas buntutnya, ada hewan yang terlepas bagian dari anggota tubuhnya. Ini gimana hukumnya? Hukum juz'in munfasil minal hayy. Hukum apa? Hukum kahukmi maitatin. Jadi hukum anggota badan yang terlepas
terlepas dari binatang yang masih hidup seperti hukum bangkainya. Jadi kalau seumpamanya dia hidupnya suci, maka bangkainya akan menjadi najis. Jadi yang terlepas ini dianggap dari hewan yang sudah meninggal, maka hukumnya najis. Fa in kana maitatu tahirah fa huwa tahir. Jadi kalau seumpamanya bangkainya itu suci, maka bagian yang terlepas dari hewan tersebut hukumnya suci. Seperti apa? Ikan terlepas buntutnya. Nah ini hewan ikan ini hukumnya apa? Di masa hidupnya suci, bangkainya juga suci. Fa idza kanat maitatuhu najis, dan apabila hewan tersebut bangkainya najis, fa huwa najis, maka hukumnya najis. Seperti halnya kucing terlepas kakinya, maka kakinya ini hukumnya najis, walaupun di masa hidupnya kucing ini walaupun badannya yang hidup hukumnya suci, tapi yang terlepas tersebut kahukmi maitate, maka hukumnya seperti bangkainya. Nah, mungkin yang ke-9, 10, 11, 12 masih banyak, insyaallah kita teruskan 2 minggu lagi insyaallah. Mungkin ada yang pertanyaan. Yang masalah kucing itu saya remeh tapi takut berkaitan hukum. Kalau kucing jatuh di dalam air, tiba-tiba naik ke rumah kita dan tidur atau diam di senjata tempat kita sholat. Tadi kan dikatakan bulunya walaupun sedikit dimaafkan. Ini masalahnya bulu kucing yang basah, tapi sedikit. Nah, ini bagaimana? Bulu kucing sedikit, tapi basah. Nah, jadi kalau yang sedikit, ini maksudnya dimaku. Jadi basah tak basah, tetap hukumnya najis. Hanya saja kalau dia masa hidupnya, jadi kalau dia hidup terus kena bulu yang basah, ada najisnya, maka hukumnya najis. Jadi urusan najis ini kalau kering sama kering, tidak nempel, maksudnya nempel sedikit aja, ini hukumnya tetap suci. Tapi kalau salah satunya basah, maka hukumnya najis. Silakan dua pertanyaan karena belum kita ada acara pagi ini. Jadi silakan. Ibu bab najis. Kalau nyamuk bibit itu kan berdarah, pas kita tampak itu, itu gimana? Darahnya. Nah, jadi kadang-kadang kita ketika sholat adanya nyamuk. Nyamuk ini kadang-kadang minumnya sampai kenyang, sampai netes-netes darahnya. Kalau dia netes-netes, hukumnya tidak masalah. Tapi kalau kita pukul dan ada darahnya, batal. Karena ini najisnya disebabkan kita, bukan disebabkan oleh nyamuk itu sendiri. Bahkan dulu di zamannya Sayyidina Umar, kalau itu najisnya bukan dikeluarkan sebab dirinya, maka hukumnya tetap boleh dilanjutkan. Jadi Sayyidina Umar ketika subuh hari ada yang menikam dari belakang dan berdarah. Ini kan darah hukumnya najis, tapi ketika seperti itu hukumnya tetap boleh dilanjutkan, tidak masalah. Seperti halnya digigit nyamuknya sampai berdarah-darah tidak masalah. Atau bisul tiba-tiba meledak keluar, ini tidak masalah. Yang penting bukan dipencet. Kalau dipencet keluar maka hukumnya najis dan batal. Ya, tapi tetap nanti setelah sholat hukumnya najis, tapi tapi tidak membatalkan sholat. Terus atau biasanya jerawat yang ada dipites, seumpamanya ada nanahnya, nah ini hukumnya najis dan bisa membatalkan sholat. Tapi kalau dia meletus dengan sendirinya tidak masalah, sampai berdarah-darah masalah. Nah, ada yang menyambung najis. Itu masalah kucing tadi. Masalah kucing itu kan naik, biasa itu kan ada bekasnya gitu, pas kita nggak sengaja itu udah habis sholat, kita baru lihat bekas kucing itu, apa hukumnya? jadi seperti halnya bekas kucing atau
bekas-bekas yang lain, selama di situ tidak ada nampak najisnya, maka tetap kita hukumi suci. Jadi jangan was-was. Kan kadang-kadang orang was-was. Was-was ini sesuatu yang bikin mengganggu pikiran. Namanya was-was. Dan najisnya itu nggak nampak. Ini najis atau enggak? Maka kalau kita hukumi, kembalikan kepada asal. Kalau dia seorang jelas dia melangkah di tempat yang najis, maka hukumnya najis. Umpamanya dia habis main di mana, di kandang sapi, lewat di situ, lewat ke rumahnya, maka dihukumi najis. Tapi kalau lewat di seperti ini akan ada air, itu dihukumi suci, tidak masalah. Tidak masalah. Jangan was-was. Was-was ini tidak jelas najisnya, tapi kita menghukumi najis. Lain dengan syak. Syak ini ragu-ragu. Kalau syak ini ada tanda-tanda najis, ada bau, ada rasa, ada warna. Nah, itu namanya ragu. Nah, kalau ragu jangan sudah. Tapi kalau syak, ini kembalikan ke was-was, kembalikan ke asal. Semua sesuatu asalnya suci. Jangan kita was-was nanti jangan-jangan nginjek ini, nginjek itu, jangan-jangan nanti, jangan-jangan akhirnya dibersihkan satu musola. Jadi kalau seumpamanya di situ ada tanda-tanda oh ini najis, maka dihukumi najis. Kalau belum jelas, sebenarnya baju atau sarung, ini sarung saya ini suci apa enggak? Mukena saya ini suci apa enggak? Dilihat ada tanda-tanda najis enggak? Kalau enggak ada, kembalikan ke asal. Oh asalnya suci. Paham? Jadi karena segala sesuatu asalnya suci, kecuali ada tanda-tanda. Dilihat sarungnya, kok pesing? Kuat sudah itu. Berarti ada najisnya. Atau ada temennya kemancok, kata orang Madura. Ada warnanya, dicium, kok tidak seperti coklat. Maka itu jelas najis. Jadi satu masalah tercicak tercicak itu kan otomatis kan najis. Jadi kita ini tengah sholat, kita tidak tahu tiba-tiba tu lagi sholat berak aneh gitu. Itu macam mana? Jadi bagi kita yang ketika sholat kena akhirnya cicak, maka hukumnya najis dan batal sholatnya. Jadi ngulang lagi sholatnya, dibersihkan. Kita dah selesai sholat, baru tahu kali kita buka rokok, ada hitam putih. Nah, jadi kalau tahunya tersebut agak lama, kemungkinan dia kenanya setelah sholat. Oh, ada kemungkinan ini kok kayaknya baru. Sholatnya tadi jam 6 tadi, tapi ketahuannya jam 7. Ada kemungkinan kenanya ini setelah sholat. Nah, maka tidak usah dikodok lagi. Tapi kalau kita yakin, ini kenanya tadi pas sholat gak ya, maka kita mengkodok sholatnya kalau sudah keluar waktunya, atau i'adatus sholat, mengulangi sholatnya. Nah. Ibu ada itu. Ya, Cik, jangan nanya. Bertawan Gus, nanya Gus. Ada yang ditanya. Kalau daging kuda itu Daging kuda. Jadi ada sebagian kuda ini hukumnya halal, karena di daerah Bima, dan saya juga pernah lihat di Jawa Timur, di Lawang ada namanya sapi kuda. Jadi boleh dimakan. Yang nggak boleh kudanil. Jadi kuda ini bisa dimakan, kalau kuda ini tidak bisa. Apalagi jarang-jarang kepang itu tidak bisa dimakan. Dua menit lagi. Ini kita pas sholat kan kita takbir, tangan kita ni kan awal satu nih. Yang saya pengen tanyakan tuh, apakah kita nih pakai jam itu diperbolehkan waktu kita sholat, sedangkan kita pakai jam itu kan tidak kena. Gitu. Jadi di dalam hukumnya kita sedekap kan, ini hukumnya sunnah. Jadi walaupun tidak sedekap tidak masalah. Pakai jam tidak pakai jam tidak masalah. Yang masalah ini kalau kita pakai jamnya orang. Nah ini yang masalah. Jadi kalau jamnya itu, selama jamnya itu suci, tidak terkena najis, tidak masalah. Walaupun seumpamanya
Nah, jadi tidak harus ini, tidak masalah. Paham? Jadi ada sebagian yang tidak pakai ini maka elsal ini. Nah, ini tidak masalah. Jadi bukan termasuk rukun di dalam sholat, tapi di dalam apa? Termasuk sunnah-sunnah di dalam sholat. Baik, tutup dengan doa. Sambung minggu depan, insya Allah pelajaran Nawawi.